Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya dan semangat walaupun belajar dari rumah. Pembelajaran tematik hari ini masuk ke subtema 2. Tema 2 pembelajaran 1 yang berjudul pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut itu ada Siti, Dayu, dan Edo yang berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman, pinta Ayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, kata Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadah kepalanya lalu menghirup nafas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Di gambar tersebut di atas dan cerita ini, kita dapat membuat sebuah pertanyaan. Bisa dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. Ini ada dua buah pertanyaan dengan menggunakan kata mengapa. Mengapa Dayu batuk-batuk? Yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang. Mari masuk pembelajaran 1. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadi udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja penyebabnya terjadinya gangguan pada pernapasan? Berikut ini faktor-faktor penyebab gangguan pada pernapasan. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya pada bayi yang lahir prematur. Organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, khususnya pada saat kita merasakan sakit influenza atau flu, apalagi pada orang yang berpenyakit asma. Itu sangat mengganggu pernapasan mereka. Kemudian ada bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. 3. Faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak pada saat bernapas. Dari 3 faktor di atas yang sangat berpengaruh bagi pernapasan kita, yang sangat mengganggu atau penyebab dari gangguan pernapasan pada kita, yaitu adalah faktor lingkungan. Karena banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut ini salah satu berita di majalah Tempo edisi 27 September 2015 dengan narasumber Pak Asep Dadan Muhanda, wawancarai oleh Tempo. Di sini berjudul Kuldesa Kelantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu,
asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Pak Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 30 tahun itu memboyong keluarganya ke luar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat anaknya di Kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau waktu itu mencapai 710 ppm. Itu berarti udah melebihi 350 ppm. Itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Terbukti jumlah mengidap gangguan pernapasan di Dinas Kesehatan mencatat sampai ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Dari bacaan tersebut di atas yang berjudul Kul Desa Klantaran Cirebon, buatlah pertanyaan dengan kata tanya: apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Seperti yang sudah dicontohkan pada buku tema 2 berikut ini. Coba kalian buat selanjutnya. Menurutmu di tempat manakah kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor, atau di desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Jawab pertanyaan ini, kemudian kenapa kamu memilih jawaban tersebut. Demikian pembelajaran subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Wassalamualaikum